Di sebuah taman yang asri, Rina datang bersama keluarganya untuk piknik. Setelah menikmati makan siang, Rina membuka sebotol minuman plastik dan meminumnya. Namun setelah selesai, Rina tanpa sengaja meninggalkan botol plastik itu di atas rumput. Angin bertiup kencang pada sore hari itu, dan botol-botol plastik yang ringan terbang ke tepi danau di dekat taman. Seorang pria tua yang sedang berjalan-jalan di sekitar danau melihat botol tersebut, namun mengira seseorang akan mengambilnya nanti. Botol plastik itu kemudian terjatuh ke dalam danau dan mulai terbawa arus. Botol plastik itu hanyut mengikuti aliran sungai. Sungai itu menghubungkan danau dengan laut. Di sepanjang perjalanan, botol tersebut melewati berbagai pemandangan indah. Hutan lebat, perkampungan nelayan, dan akhirnya muara sungai yang menuju lautan luas. Namun, di setiap tempat yang dilalui, botol plastik ini membawa dampak buruk. Di hutan lebat, botol plastik tersangkut di akar pohon bakau. Seekor rusa yang haus mencoba minum air dari dekat situ, tetapi terganggu oleh kehadiran sampah plastik tersebut. Di perkampungan nelayan, anak-anak yang bermain di tepi sungai melihat botol itu dan bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak sampah di sungai mereka? Mereka merasa kecewa melihat sungai yang dulu jernih kini tercemar sampah. Saat mencapai laut, botol plastik tersebut hanyut bersama ribuan sampah plastik lainnya yang membentuk pulau sampah di tengah lautan. Burung-burung laut dan ikan-ikan seringkali salah mengira plastik itu sebagai makanan yang berakibat fatal bagi mereka. Seekor penyu muda menelan potongan kecil botol plastik yang membuatnya sakit dan sulit berenang. Tidak hanya itu, botol plastik yang terapung di lautan juga menyebarkan mikroplastik ke seluruh ekosistem laut. Mikroplastik ini akhirnya dimakan oleh plankton, ikan kecil, dan seterusnya, sehingga mencapai manusia yang memakan ikan tersebut. Dampak dari satu botol plastik ternyata bisa merambat begitu luas, mencemari rantai makanan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sementara itu, di kota kecil tempat Rina tinggal, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan mulai meningkat. Sekolah-sekolah mengadakan program edukasi tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya daur ulang. Rina yang merasa bersalah setelah mengetahui dampak dari botol plastik yang ia tinggalkan, bertekad untuk melakukan perubahan. Rina mulai mengumpulkan botol plastik dan sampah lainnya di taman dan tempat-tempat umum. Dia juga mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam gerakan kebersihan lingkungan. Perlahan tapi pasti, semakin banyak orang di kota tersebut yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berkat usaha keras Rina dan komunitasnya, kota kecil itu mulai berubah menjadi lebih bersih dan hijau. Sampah plastik di sungai berkurang, anak-anak bisa bermain di taman tanpa khawatir tentang sampah. Namun, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Dunia masih penuh dengan tantangan dalam mengatasi masalah sampah plastik. Dan setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah bagian dari solusi besar.